Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kita bertemu pada tema Dari Langit Membaca Dunia dalam topik Salat di bawah pengawasan Bunda Maria. Dengan penduduk hampir 100% Muslim, Republik Turki memantapkan diri menerima Ataturkisme atau sekularisme sebagai dasar negara. Ataturkisme adalah ajaran-ajaran Mustafa Kemal Ataturk sebagai pemimpin dan bapak bangsa Turki. Sedang sekularisme adalah memisahkan dengan tegas untuk tidak saling mencampur adukkan antara urusan negara dan politik serta agama. Sekularisme dalam arti pemisahan tegas antara kedua urusan tersebut sama sekali tidak berarti negara mengekang kehidupan keagamaan rakyat. Agama seharusnya dimulai dan dibangun di dalam setiap rumah tangga dan kelak melahirkan individu-individu yang memiliki kesadaran beragama. Tidak ada gunanya termasuk negara memaksakan urusan keagamaan kepada warga, padahal warga itu tidak memiliki kesadaran terhadap agama. Sekali lagi, agama hendaknya dibangun oleh rumah tangga. Silakan rakyat memelihara dan menghidup suburkan agama, asalkan agama tidak dibawa ke wilayah politik. Begitu antara lain yang dapat saya pahami dari sekian pihak Islam di Turki di dalam menjawab pertanyaan dan melayani diskusi dengan tim yang ditunjuk oleh Pemprov Sumsel untuk melakukan studi banding pembangunan keagamaan di dalam masyarakat bangsa. Sekularisme melarang tentara melakukan salat. Tapi jangan salah paham. Sebab yang dimaksud adalah tentara melakukan salat dalam keadaan sedang dinas dan memakai pakaian tentara. Tentara boleh salat asal selepas dinas atau melepaskan simbol negara pada badannya. Saya pikir selepas dinas pun salat bisa mereka lakukan dengan cara jamak dan pasar. Mau nonton bola saja pada waktu yang kepepet, salat bisa dijamak kasar. Apalagi dinas tentara. Bukan untuk nonton, tapi untuk siap siaga demi bangsa. Agama itu mudah, dan mudah-mudahkanlah agama itu. Jangan persulit. Salat Jumat di Masjid Biru di kota Istanbul, Turki. Ada keunikan tertentu. Kaum muslimin di negeri kita kalau masuk masjid, pada umumnya melakukan salat sunnah tahiyat masjid 2 rakaat. Di Masjid Biru, orang-orang yang baru masuk pada umumnya langsung duduk. Salat sunnah mereka lakukan setelah selesai salat Jumat dan pembacaan doa bersama oleh imam. Orang-orang salat sunnah berulang-ulang kali, hingga saya dan kawan-kawan kesulitan mencari jalan keluar. Padahal kami sudah ingin sekali ke kamar kecil karena udara dingin Istanbul. Juga unik karena ucapan qamat untuk salat Jumat selepas khutbah. Persis sama dengan ucapan azan. Kecuali ada ucapan qad qamatis shalah yang membedakannya dengan azan. Tentu cara salat seperti itu sudah diwarisi oleh umat Islam Turki dan atas bimbingan ulama mereka. Maukah kita menyalahkan cara itu hanya karena berbeda cara-cara kita di dalam mempraktikkan agama? Tentu tidak. Semakin banyak berjalan, semakin banyak variasi dari agama yang dilihat. Dan agama dimanapun selalu berdialog dengan ruang, waktu, dan budaya umat masing-masing. Kami karena salat di masjid negeri itu mengikuti corak keberagamaan mereka. Dan kami merasa tidak keliru. Tak jauh dari Masjid Biru terletak gereja Hagia Sophia, peninggalan kekaisaran Kristen Bizantium. Sewaktu Muhammad Al-Fatih, sang penakluk, salah seorang sultan Turki, mengalahkan Bizantium, gereja tersebut kemudian difungsikan menjadi masjid bagi kaum muslimin. Mulanya, orang-orang Islam bersembahyang hanya di sebelah kanan altar gereja tersebut.
Lalu salat pun dilakukan pada semua bagian gereja itu. Gereja itu pun menjadi masjid. Karena altar berada di bagian depan, maka altar itu tentu menjadi mihrab, ruang imam dan sekitarnya. Di altar itulah imam memimpin salat. Meski di atas altar, di langit-langit kubahnya, terdapat lukisan Bunda Maria menggendong sang bayi Kristus. Dan beberapa lukisan salib besar masih tetap utuh sebagai mozaik, aksesoris indah di dinding Hagia Sophia. Saya membayangkan ketika kaum muslimin salat di Hagia Sophia, Bunda Maria dan bayi Kristus mengawasinya dari atas. Kaum muslimin Turki tetap khusyuk salat meski gambar Bunda Maria, Kristus dan salib-salib melingkupi tempat salat mereka. Maha suci Engkau, ya Tuhan. Bayangkan sekiranya kaum Taliban Afghanistan yang merebut gereja Hagia Sophia. Apakah yang akan terjadi dengan gereja dan mozaik kekristenannya itu? Sebab patung Buddha yang kukuh dan berusia berabad-abad di Afghanistan dihancurkan oleh Taliban. Maha suci Engkau ya Tuhan. Kaum muslimin Turki yang sekuler membiarkan semua kekayaan dan kebesaran Romawi Kristen yang mereka warisi dari sejarah. Dan dengan itu semua, Turki mengundang dunia berkunjung dan mengeluarkan duit untuk sebuah kota turis dunia, Istanbul, termasuk Hagia Sophia, yang kini berfungsi sebagai museum yang ramai dikunjungi manusia dari seantero dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.